Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam seri belajar matematika SMP kelas 8. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, semoga yang akan kita pelajari kali ini dapat dengan mudah kita mengerti dan kita pahami, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius, tetap di kelas 8 semester 1. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan koordinat suatu titik pada bidang koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua, siswa dapat melukis suatu titik yang diketahui koordinatnya pada bidang Kartesius. Kita lanjutkan. Nah, ini bidang Kartesius. Kalau dulu sudah mengenal, ini kita perdalam lagi. Penampakannya bidang Kartesius seperti ini. Nah, ini sumbu X. Kemudian yang ini sumbu Y. Nah, sumbu Y ini yang vertikal, kemudian sumbu X ini yang horizontal. Kemudian sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian di sini ada kuadran 1, yang mana X-nya positif dan Y-nya positif. Kemudian di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 di sini tempatnya ini, X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran 4 tempatnya di sini, X-nya positif dan Y-nya negatif. Pengertian positif dan negatif itu seperti ini. Nah, bukan 0. Jadi 0 tidak termasuk positif, juga tidak termasuk negatif. Ini penting untuk dimengerti. Selanjutnya, kita membaca koordinat titik. Koordinat sebuah titik, misalkan titik A, itu dinotasikan dengan A buka kurung X, Y, yang mana X itu disebut absis, kemudian Y disebut ordinat. Bukan koordinat, tapi ordinat. Nah, pasangan absis dan ordinat membentuk suatu koordinat. Ini makanya koordinat. Kita lanjutkan. Nah, X atau absis itu adalah jarak titik A ini terhadap sumbu Y. Kalau di kanan sumbu Y bertanda positif, kalau di kiri sumbu Y bertanda negatif. Adapun untuk ordinat itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Di atas sumbu X bertanda positif, di bawah sumbu X bertanda negatif. Contohnya ini, kita sekarang punya sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 2,3. Nah, absisnya 2, kemudian ordinatnya 3. Jarak A terhadap sumbu Y 2, jarak A terhadap sumbu X 3. Nah, 2 bertanda positif berarti di kanannya sumbu Y, 3 bertanda positif berarti di atasnya sumbu X. Ini letak koordinat titik A 2,3. Nah, kita lanjutkan dalam membaca koordinat titik. Nah, bidang koordinat Kartesius kita sudah siap. Nah, langkah mudahnya bagaimana supaya lebih gampang ya? Langkah mudahnya ini. Yang pertama, tarik garis tegak lurus ke sumbu X. Nah, dari titik yang dimaksud. Kemudian yang kedua, tarik garis tegak lurus ke sumbu Y. Contohnya ini, kita sudah punya beberapa titik ya, ini nampak. Nah, yang ini titik A. Titik A, bagaimana cara kita membacanya? Yang pertama, tarik garis tegak lurus ke sumbu X. Nah, ke sumbu X.
Nah, ini kita tarik garis ke sumbu X. Ketemu berapa itu? 4. Kita tuliskan di sini 4. Kemudian langkah kedua, tarik garis tegak lurus ke sumbu Y. Ketemunya 2. Kita tuliskan 2. Nah, mudah bukan? Ikuti langkah 1 dan langkah 2. Sekarang kita lanjutkan yang titik B. Titik B, langkah pertama, kita tarik garis ke sumbu X. Ini sumbu X-nya kan ini. Kita tarik dari B ke sumbu X. Jadilah ini. Ketemunya negatif 5. Kita tuliskan dulu. Nah, langkah kedua, tarik ke sumbu Y. Nah, ini tarik ke sumbu Y. Ketemunya 4. Kita tuliskan 4. Jadi koordinat titik B adalah min 5,4. Lanjut. Sekarang koordinat titik C dengan langkah yang sama. Yang pertama, kita tarik ke sumbu X. Nah, karena titik C ini sudah di sumbu X, ya ini ketemunya angka 7. Kita tuliskan dulu angka 7. Kalau sudah dari titik C kita tarik ke sumbu Y, ke sini ya. Ketemu berapa ini? Ketemu 0. Kita tuliskan 0. Jadi koordinat titik C adalah 7,0. Nah, kita lanjutkan satu lagi titik D. Titik D, dari titik D kita tarik garis ke sumbu X. Nah, dari titik D kita tarik ke sumbu X. Ketemu angka berapa ini? Ketemu angka 0. Kita tuliskan 0. Kemudian langkah kedua, kita tarik tegak lurus ke sumbu Y. Karena titik D ini sudah di sumbu Y, ya berarti ya ini titiknya. Ketemunya negatif 3. Kita tuliskan negatif 3. Nampak titik D adalah 0,-3. Nah, begini caranya membaca koordinat suatu titik dengan 2 langkah mudah. Saya kira mudah dipahami. Sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita membaca, sekarang kita menggambar koordinat suatu titik. Bidang kita ini bidang koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kemudian kita akan mencoba menggambar atau melukis titik A. Seperti yang nampak ini. Nah, X sama dengan 3. Kita cari di sumbu X angka 3. Ketemu ini kan? Ya. Ini dikasih dicermati ini. Kemudian berikutnya Y sama dengan 2. Nah, kita cari di sumbu Y angka 2. Ketemunya ini. Nah, baru ini kita tarik garis. Ya. Yang dari 3 kita tarik vertikal. Yang dari sumbu Y kita tarik yang horizontal. Mereka saling berpotongan. Nah, berarti titik potongnya inilah yang dimaksud koordinat titik A. Itu kita beri titik tebal. Inilah koordinat titik A. Mudah bukan? Ya, kita belajar lagi titik yang lain. Ini ada titik B 0,7. X-nya coba berapa? X sama dengan 0. Nah, ketemunya di sini titik X sama dengan 0. Kemudian Y-nya berapa? Y sama dengan 7. Oke. Nah, sekarang dari X sama dengan 0 kita tarik garis vertikal. Nah, vertikal ya ini. Ya di sini, di sumbu Y ini berarti. Kemudian Y sama dengan 7 kita tarik garis horizontal. Kita tarik. Nah, itu garisnya. Nah, sehingga tadi garis dari X-nya ini akhirnya perpotongannya di sini. Kita beri titik. Nah, ketemulah koordinat titik B 0,7. Demikian sudah 2 titik yang kita gambarkan. Kita akan coba lagi. Ini ada titik C min 2,0. X-nya berapa? Kita temukan dulu. X-nya sama dengan negatif 2. Itu negatif 2. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita tarik garisnya itu. Nah, sehingga karena Y-nya 0 ya X ini Y sama dengan 0 di sini dan perpotongannya nah di sini kita beri titik. Nah, itulah
koordinat titik C min 2,0. Semakin jelas, kita tambah satu lagi, titik D 5,-3, berarti X sama dengan 5 itu, kemudian Y sama dengan negatif 3. Dari 5 ini kita tarik garis vertikal itu, dari min 3 kita tarik garis horizontal. Inilah titik potongnya, sehingga ini adalah koordinat yang dimaksud, kita beri tanda. Nah, ini adalah koordinat titik D. Nah, demikian tadi cara untuk menggambar koordinat suatu titik. Saya rasa juga mudah sekali dipahami. Oke, kita lanjutkan. Sekarang koordinat titik dari selain titik O atau 0,0. Tadi yang kita pelajari adalah koordinat titik dengan pangkalnya adalah titik O atau origin dengan koordinat 0,0. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan pangkal selain 0. Maksudnya bagaimana? Contohnya ini bidang koordinat kita. Itu ada beberapa titik di sana. Ada titik P, Q, R, S, dan terakhir titik T. Nah, coba kita andaikan, kalau tadi kan kita berpangkal dari sini, dari titik 0,0. Nah, sekarang kita berpangkal dari titik P. P ini koordinatnya adalah 2,1. Nah, bagaimana kedudukan titik Q kalau dilihat dari titik P? Nah, caranya juga mudah ini. Pedomannya ini, menentukan absis atau X-nya dulu. Dari titik P, itu kalau ke arah kanan bertanda positif, kalau ke arah kiri bertanda negatif. Kemudian dari pangkal ini juga, kalau naik bertanda positif, kalau turun bertanda negatif. Nah, sekarang kita akan coba menentukan titik Q. Titik Q kalau dilihat dari B kan mesti ke kanan dulu, ya kan? Coba kita hitung ke kanannya berapa langkah? 1, 2. Kita kasih bantuan garis. Nah, itu ke kanan dulu. Berarti ke kanan berapa itu? Ke kanan dulu 2. Kita tuliskan dulu 2. Nah, untuk ke B kan harus ke bawah. Kita tarik garis. Berapa ini? 1, 2, 3 satuan. Kita tuliskan di sini 3 satuan. Nah, ini jadi koordinat titik Q itu adalah 2,-3 kalau dilihat dari titik P. Sekarang kita lanjutkan. Setelah Q, kita temukan koordinat titik R. Pertama, menentukan absis. Jadi kita ke kiri atau ke kanan dulu. Kalau untuk ke R, kita harus ke kiri. Kita hitung berapa langkah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah ke kiri. Kalau ke kiri berarti tandanya negatif. Kita tuliskan dulu hasilnya. Negatif 8. Nah, setelah dari sini harus ke atas. Ke atas berarti ke arah atas bertanda positif. Kita hitung 1, 2. Hasilnya 2, kita tuliskan. Oke, 2 sudah muncul. Demikian caranya. Jadi koordinat titik R adalah negatif 8,2 bila dilihat dari titik P. Kalau dari O kan beda. Kalau dari O kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,1, 2, 6,3 kalau dari O. Kalau dari P, min 8,2. Kita lanjutkan S. P ke S harus ke kanan dulu. Kita gambarkan. Ya, itu ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 satuan ke kanan. Berarti kita tuliskan hasilnya 3. Nah,
Setelah di sini ternyata sudah sampai, tidak perlu naik atau tidak perlu turun. Kalau demikian berarti 0 kita tuliskan 3,0 itu koordinat titik S bila dilihat dari P. Yang terakhir titik T. Titik T untuk ke T kita tidak perlu ke kiri atau tidak perlu ke kanan. Jadi ini kita tuliskan dulu. Karena tidak perlu bergeser maka kita tuliskan 0. Setelah itu kita harus turun. Turun berapa ini kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Itu berarti kita tuliskan negatif 5. Oh ini ada kesalahan, negatif 5 ya. Mohon maaf. Seharusnya negatif 5 ini. Sudah. Intinya caranya seperti itu. Mudah dipahami bukan? Selesailah pelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Disilakan untuk belajar juga dari referensi-referensi yang lain, dari buku paket atau dari internet atau dari sumber-sumber yang lainnya. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang sistem koordinat kartesius. Demikian belajar kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.